menit sebelum tidur, rasakan sensasinya, lalu lepaskan. Jadi pada saat dia ngomong gitu, aku nggak ngerti mas, bibir aku ngomong, kamu jadi jenderal. Gitu. Di saat itu, nggak tahu tuh aliran kali atau gimana, gue nggak ngerti. Pokoknya kayak gitu. Jadi gue bilang, enggak, Tapi lu jadi jenderal. tapi Dan memang pada saat dia ngabarin, Tete itu orang ketiga yang aku kasih tahu setelah ibu aku, istri aku langsung telepon Teteh. Teh, aku jadi jenderal sekarang. Di situ aku, halo, sekedar curhat gitu ya. Ibaratnya misalnya Tete ini salah satu orang yang sangat berkelimpahan di sebuah kampung gitu ya. Terus kemudian anaknya Tete ini tiap hari minta makan di tetangganya yang orang nggak mampu gitu. Maka Teteh malu kan, bahkan mungkin ditempeleng kan si anak itu gitu ya. Ini ayahmu tuh sudah nggak kurang apa-apa gitu, tapi kenapa justru kamu malah minta makan di tetangga yang masih miskin gitu. Analogi itu nampaknya cukup cukup relevan bahwa ketika kemudian kita ada masalah, justru kita tidak berserah, tidak apa tuh namanya membangun solusi dari dalam, tapi justru larinya keluar. Yang sebenarnya orang-orang itu juga sama-sama bingungnya, sama-sama banyak konfliknya juga gitu ya. Nah, itu iya tuh. mas, nanti kan diiyain sama mereka semua. Oh iya, suami aku juga sama kayak gitu. Udah pecah, udah jadi gede tuh gorengan tuh udah jadi kayak bola salju. Ini ibu-ibu arisan atau ibu-ibu lain-lain banyak kayak gitu. Kalau aku kan itu nggak bisa dihindari dari kehidupan kita ya. Dan aku juga masih punya teman-teman seperti itu. Biasanya kalau ada di dalam situasi pembicaraan seperti itu, aku tuh selalu bilang ganti topik yuk gitu. Kita ganti topik yuk gitu. Atau kalau bener-bener nggak bisa dibendung pembicaraan itu, udah deh pakai jurus terakhir. Aduh maaf ya, aku mau ke toilet sebentar izin. Tapi gini Udah. Teh, kalau kalau aku sering ngobrol juga sama Mas Arif kayak gitu tuh misalnya kita lagi membuli seseorang, lagi bicarakan seseorang gitu kan. Kadang kan di lingkungan yang toksik itu selalu begitu Teh. Terlebih ya, Ada terlebih pasangan tertentu terlebih ngomongin orang ya. terlebih di kantor kan. Sering-sering banget lah Tai, kayak gitu iya gitu ya. mas, aku juga Apalagi ngalamin ketemu dunia kantor. ibu-ibu kayak gitu kan. Seringnya tuh ngomongin orang lain. Itu katanya Mas Arif sih kayak gitu bisa nular Download loh mas, ternyata. Iya download loh. Bisa download nular data loh ya. mas. Misalnya tiap hari kamu ngomongin tentang Ridwan Kamil sama Ora Kasih terus gitu ya. Itu download kayak gitu tuh. Mas, aku pernah punya kisah nyata. Hmm. Gimana tuh? Di kantor aku pernah jadi back office satu perusahaan besar ya di Bandung, finance. Lalu waktu itu anak purchasing jerawatan mas di sininya. Terus aku ngomongin ke temen aku, ih gila ya tuh orang jerawatnya gede banget. Ih kenapa sih cantik-cantik nggak bisa perawatan atau apa? Kan gue gede banget sih. Itu aku mas. Hmm. Gitu aku ngomongin, Mas Hendra tahu nggak? Substansi bahwa ketika kita ngomongin orang lain, semesta itu nggak ngelihat orang lain, Mas. Apa yang kita sampaikan itu it's mean sama dengan, Hai semesta, aku mau dong jerawat kayak gitu juga terjadi dalam diri aku. Dan 2 hari kemudian aku jerawatan. Jerawatan di titik yang aku ngejelek-jelekin orang itu di sini. Oh gitu Dan ya. sama persis besarnya dan lain-lain. Di situ aku mikir, ya Allah, aku ngomongin dia, kenapa terjadi sama aku? Itu satu. Kedua, dalam obrolan yang kayak gitu juga, ada tuh obrolan cerita, ih tahu nggak, itu ya, nggak, itu manajer HRD selingkuh loh. Kan nggak ternyata direktur juga. Diomongin. Tahu-tahu 2 minggu kemudian temen aku yang ngomongin itu suami dia yang selingkuh. Oh Jadi bukan download. bukan TVB yang selingkuh bukan ya? Bukan ya. Belum nyobain yang kayak Oh gitu. belum nyobain. Masih Oke oke seru-seru oke. aja sama Oke. pasangan satu Moral gitu. moral moral story-nya berarti apa? Nggak usah ikut Download. terbawa. Oke. Gini, kembali ke yang tadi aku bilang, di mana kamu memfokuskan sesuatu, di situ energi mengalir, di situ realita terjadi buat kamu. Narik ya Jadi Teh berarti ya?
strict. Jadi gini deh Mas prinsipnya, pahami semesta nggak kenal orang lain, semesta hanya tahu kamu. Kamu ngomongin orang lain, semesta nggak tahu itu orang lain yang diomongin. Oh Rasa iya iya hati iya. kamu taruh rasa di situ dalam ngomongin orang. Semesta taunya ada getaran yang meminta request itu terjadi sama kamu. Ah, ini keren nih, sumpah keren Ya, nih. ya itu kan hukum semesta yang kita bahas di bab 2, Mas Iya Hendra. iya iya iya. Nggak semua orang tahu masalah itu gitu. Itu sebabnya kenapa Islam bilang ketika kamu ngegosipin saudara kamu sama seperti memakan daging saudara kamu sendiri. Karena betapa bahayanya itu mendownload. Dan ada kisah lainnya, Mas. Aku punya tante, Mas. Tante waktu itu ngomong ke aku, ke keluarga, tahu nggak? Itu tante yang di Purwakarta, itu anaknya hamil. Diomongin dengan penuh perasaan gitu. Kita kan keluarga baik-baik ya, masa bisa sih anaknya hamil? Tahu nggak Mas, 15 tahun kemudian, anak dia hamil loh Mas. Dihamilin orang. Dan itu kisah nyata yang aku pelajari banget dari situ. Wah, luar biasa ya. Cara kerja hukum semesta yang namanya hukum vibrasi itu betul-betul nyata. Apapun yang kamu omongkan secara rasa, baik kamu ngomongin diri sendiri atau orang lain, semesta ngebacanya ada request yang harus aku penuhi untuk terjadi pada Iya, diri. oke oke. Itulah pentingnya kita untuk senantiasa menyanyikan lagu juga yang vibes-nya positif-positif gitu ya. Karena aku dulu juga sering menjadi korban dari lagu-lagu yang sering aku nyanyikan gitu, sehingga aku baru sadar bahwa ternyata memang lagu itu cukup berkontribusi terhadap jalan hidup yang kita jalani gitu. Karena banyak sekali penyanyi-penyanyi yang jadi korban lagunya. Bahkan Sohogi itu menciptakan puisi pengen mati muda itu kalau nggak salah waktu naik Mahameru kali ya, terus menghirup udara beracun, gas beracun gitu, terus dibawa ke rumah sakit, baru sampai ambulan, belum sampai rumah sakit udah meninggal dunia dalam waktu 27 tahun, usianya 27 tahun karena dia mendambakan pengen mati muda gitu. Kebahagiaan terbesar katanya adalah mereka yang bisa mati muda, kembalilah dari tiada ke tiada, berbahagialah dalam ketiadaan gitu. Nah, itu Betul. memberikan sebuah pelajaran bagi kita untuk benar-benar eh, hati-hati dalam urusan bernyanyi, berdoa gitu ya. Pepatah Yunani mengatakan bahwa jika kamu menyanyi dengan baik, maka kamu sudah berdoa 2 kali katanya. Nah, Hai. oke. eh Kemudian Teh, mungkin tips dan trik sekali ya terakhir sebelum saya geser ke teman-teman untuk testimoni gitu ya. Dan saya mengingatkan juga buat sahabat semuanya yang ingin mendalami materi Badan Revolution, nanti di tanggal batch 23 itu tanggal 20 9, 29 ya. 29 hari Kamis ya, akhir Tanggal bulan 29 Januari teman-teman Januari. bisa ikut kelas online yang dibimbing 30 daily rutin gitu ya. Yang kelas offline juga sama. Nah, kita nanti di situ teman-teman bisa belajar semaksimal mungkin dengan Teteh, bisa japri juga ketika ada, atau kemudian kalau pengen konsultasi secara vulgar gitu barangkali bisa privat online ataupun offline dengan Teteh, nanti hubungi. Banyak Mas yang vulgar-vulgar nih terakhir-terakhir yang online di Oh drop iya sama ya, Laila. gila sih ya Masya yang Allah Mas offline ya. Hendra. Yang offline tuh kalau andai kata kita mau cerita yang pengalaman terakhir kemarin tuh Aduh, Teh ya, mesti orang serem. pada pengen privat semua kali. Mungkin diceritakan nggak apa-apa, Mas. Yang penting kita nggak cerita identitasnya gitu. Oke, Jadi oke, oke, memang oke. eh, aku ngobrol sama Mas Hendra di offline itu memang amazing sih, Mas. Hasilnya Nggak, amazing ceritain ini banget. aja, ceritain case-nya aja Teh, biar teman-teman Ya, terinspirasi gitu. jadi gini Mas Hendra, bulan Oktober lalu Laila kasih tahu aku TVB ada yang mau kelas privat gitu ya, suami istri berdua. Lalu pada saat sebelum privat kan kita biasa ngasih form ya untuk goalnya apa, ikut kelas ini gitu, biar aku tahu gambarannya. Lalu ada lapisan endapan emosi apa yang masih menyala di bawah sadar sehingga kita sama-sama bisa ambil akarnya dan kita rilis. Pada saat itu pas ketemu waktu itu aku kaget ya karena pas aku lihat sosoknya itu sosok yang
yang luar biasa kalau aku lihat bisa dikatakan dia kayak TNI lah gitu ya. Maksudnya dia orang-orang hebat lah, suami istri yang hebat karena kelihatan dari bahasa tubuh dia gitu. Lalu dia memperkenalkan diri. Dia adalah salah satu orang dekatnya nomor satu di negara ini gitu. Lalu dia bilang, Teh Feby, aku ikut kelas ini pertama aku dan istriku pengen ketemu Teteh, dia bilang gitu. Kenapa pengen ketemu Teteh? Istriku sudah melihat YouTube-nya Ngaji Roso tentang sadar nafas syukur. Karena kebetulan pasangannya ini ada kendala kesehatan, Mas Hendra. Ada kendala kesehatan autoimun yang selama ini autoimun itu kan dia sulit ada obat gitu. Tapi ternyata dengan sadar nafas syukur, dengan kita menyadari bahwa sebetulnya tubuh ini bisa menyembuhkan dirinya sendiri dan punya kecerdasan luar biasa untuk menyembuhkan diri sendiri. Dan pada saat istri aku, kata dia, mempraktekkan sadar nafas syukur, ya Allah Teteh, itu enak banget, kata istrinya cerita ya. Ternyata apa namanya yang tadinya aku suka ada kram, terus ada radang sendi yang nggak nyaman, itu membaik, tubuhku lebih enak dan jujur aku jauh lebih tenang, kata dia gitu. Jadi yang dia katakan adalah goals ketenangan dia dapat justru sebelum ikut offline kelas. Nah, sedangkan suaminya bilang kalau aku beda lagi teh ceritanya, kata dia. Teteh perkenalkan aku, dia sebutkan jabatannya gitu ya. Dia salah satu orang penting di negara ini juga. Pokoknya pokoknya ring satunya Tokoh, RI 1 lah ya. yes, Ring ring satunya ri satunya satu dan ya. orang terbaik di angkatan udara lah bisa dikatakan gitu. Ring satunya dan aku orang kepercayaan beliau. Aku kaget Mas di situ. Kagetnya apa? Masya Allah, ilmu Allah ini luar biasa ternyata. Terus dia bilang, Teteh maaf, aku mau cerita jujur. Aku punya guru bisa dikatakan guru spiritual atau guru-guru dia tentang dia misalnya belajar sama kayak pelatihan-pelatihan di dalam negeri dan luar negeri gitu. Misalnya dia pernah belajar misal sama Joe Dispenza, kelas-kelasnya udah kelas-kelas begitu Mas Hendra. Kelas-kelasnya. Iya, Jadi iya, di iya. Indonesia pun aku tuh belajar pada satu guru yang misalnya aku harus pergi ke salah satu kota di pelosok ke gunung, terus ketemu tuh sama pembahasan kamu harus belajar tentang keikhlasan. Wah, dapat tuh di satu guru keikhlasan. Terus dia belajar lagi di tempat lain, belajar tentang melepas, belajar tentang total berserah. Belajar jadi di 10 guru lebih dia pelajari, dia hanya dapat satu dot-dotnya doang, Mas Hendra. Jadi yang satu belajar tentang misalnya tentang kuantum jam, yang satu dikasih dari guru yang satu tentang keikhlasan, yang Hmm. satu dikasih sama guru yang satu tentang bernafas dengan sadar, yang satu tentang melepas, yang satu tentang total surrender. Nah, itu orangnya beda-beda gitu. Di setiap guru orangnya beda-beda. Sampai pada satu titik dia pernah mengalami satu situasi di mana akhirnya dia kejedot, terus akhirnya dia pasrah berserah gitu dan dia melepaskan. Ketika dia melepaskan kenapa jadi terjadi gitu. Dan di momen dia udah belajar sama 10 guru lebih, dia kaget ketika nonton YouTube-nya Mas Hendra Ngaji Roso. Kenapa dari 10 guru itu ada di satu pembahasan Abundant Revolution. Kenapa itu dikupas tuntas dengan sangat simpel gitu. Di judul Abundant Revolution. Kok bisa sih itu diintisarikan dari semua orang yang aku ketemu gitu. Jadi aku ketemu materi ini itu enggak pertama kali aku dengar dari Teteh, tapi kenapa 10 orang lain yang aku ketemu di berbagai daerah, di berbagai tempat, aku ketemu di satu judul ini, aku kaget, dia bilang gitu. Aku kaget Teh, itulah sebabnya kenapa aku datang ke sini untuk bertemu. Terus dia bilang, terus jadi goals kelasnya untuk apa? Ya aku ingin menguatkan istri aku untuk lebih sehat gitu ya. Terus aku juga ingin lebih tenang dan kok bisa sih Teh cerita melepas ini bisa diulang-ulang, bisa ada polanya untuk kita bisa ulang dengan cerita ini gitu. Ya karena memang intinya kita tidak mengatur hasil. Sampai akhirnya aku tanya, oke, sekarang goal terbesar apa? Lalu dia cerita, goal terbesarku aku mau mencapai satu bintang tertentu dari judul sebelumnya menjadi jenderal bisa dikatakan gitulah satu bintang lah di salah satu jabatan di negara ini yang selama ini itu belum.
Nah, akhirnya mulailah kita rilis kan, Mas. Di rilis itu dia dia kaget itu. Di cerita rilis kita tuh dia kaget. Lalu di cerita sistem kerja semesta juga itu lumayan membuka mata gitu buat dia. Nah, pada saat waktu kita mulai ceritakan tentang quantum jam dan dilepas, sebetulnya dia udah melakukan itu lama. Tapi ternyata ada satu kunci yang belum dia dapat momen itu, dan itu kita kasih gitu. Waktu itu aku bilang, asumsikan dalam setiap hari kamu sudah menjadi itu. Aku bilang gitu saat itu. Lalu dia cerita tuh, Teteh, aku mau lapor, mau cerita. Sepertinya untuk judul pengangkatan di titik itu kayaknya udah ditutup, kata dia gitu, Mas. Ini untuk judul level perwira jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia itu udah nutup teh 2025, kayaknya nggak akan ada ini teh, nggak bisa terlaksana. Terus aku bilang sama dia, sekarang gini, apapun yang kamu mau lepasin aja ya, biarkan Allah dan sistem kerja semestanya yang mengatur hasilnya, kamu nggak usah atur-atur hasil. Yang perlu kamu lakukan adalah kamu tetap pegang asumsimu. Aku bilang gitu, Mas, pegang asumsimu bahwa asumsimu realita hidupmu saat ini kamu adalah jenderal. Aku bilang gitu. Lalu aku bilang, tulis di buku asumsi bahwa realitaku saat ini, aku adalah jenderal. Lalu, 1 menit, 2 menit sebelum tidur, rasakan sensasinya, lalu lepaskan. Itu yang aku ceritain ke dia, Mas. Dan itu kalau di kita tuh yang metode craft itu, Mas. Hmm. Dia ikut juga reuni Abundant Revolution online. Dia ikut Mhm. juga. Oh Jadi ya, dia praktek, dia beneran? ikut. Iya, dia ikut, dia praktekkan juga itu. Nah, dari gambaran itu, akhirnya, oke teh, jadi kalau ini cerita nggak mungkin gimana? Dalam kacamata cerita semesta tanpa batas, itu nggak ada kata mungkin atau nggak mungkin. Aku bilang, jadi pegang aja asumsimu bahwa kamu adalah jenderal, terlepas waktu itu akan datangnya kapan, lepasin. Aku bilang gitu, entah itu terjadi 2025, 2026, 2027, lepasin. Bisa nggak? Aku bilang, oke, bisa teh. Akhirnya dia lepaskan. Si kemelekatan terhadap waktu pengen sekarangnya itu dilepasin sama dia. Tapi di 5 menit sebelum tidur, dia ulang video itu, Mas. Aku sudah menjadi. Rasakan sensasinya lalu lepaskan. Lalu beberapa hari sebelum Desember itu berakhir, kalau nggak salah, dia bilang, Teh, udah final Teh, nggak jadi Teh. Kayaknya nama aku nggak ada, kata dia gitu. Terus aku bilang, abaikan realita ya, yang penting respon. Responnya selalu bersyukur. Bersyukur terus, pegang asumsimu. Oke, udah. Menjelang akhir Mas, 2 minggu sebelum, 10 hari sebelum, akhirnya dia nelfon. Nelfon aku. Teh Febi, sebelumnya dia WhatsApp kan, Teh Febi, urgent aku mau telepon. Aku udah tahu tuh. Aku udah tahu kok pas dia ngomong kayak gitu. Aku udah tahu pas dia bilang, Teh Febi, urgent mau telepon. Aku udah tahu. Karena Mas Hendra tahu nggak? Dari mulai pertama kali aku ketemu dia di offline, sebelum dia menceritakan dia Dia pengen offline mana sih? aku, Offline dia mana sih? offline, ya kan kalau offline di Bandung. Oh, Dia oke, dari Bandung ke oke. Jakarta. Iya, iya, iya. Kalau Dari reuninya dia Bandung ke datang Jakarta. di yang mana? Bukan datang, dia online. Oh, online. Oke, Hadirnya oke. online, nggak hadir gitu, nggak, dia nggak Siap, hadir, siap. dia online. Nah, pada saat pertama kali aku ketemu dan dia bilang aku mau jadi jenderal, aku nggak tahu ya Mas, mungkin karena udah kebiasaan ketemu sama begitu banyak orang yang kelas sama offline, online gitu Mas. Jadi pada saat dia ngomong gitu, aku nggak ngerti Mas, bibir aku ngomong, kamu jadi jenderal, gitu. Di saat itu nggak tahu tuh aliran kali atau gimana, gue nggak ngerti, pokoknya kayak gitu. Jadi gue bilang enggak, Tapi lu jadi jenderal. tapi Dan memang pada saat dia ngabarin, Tete itu orang ketiga yang aku kasih tahu setelah ibu aku, istri aku langsung telepon Tete. Teh, aku jadi jenderal sekarang. Di situ aku, halo,
Ya Allah, terima kasih. Mm-mm. Tapi Terima mungkin ini kasih. Teh, tapi mungkin ada satu hal yang mungkin perlu ditekankan juga buat teman-teman ya, bahwa mungkin salah satu cara untuk orang biar bisa berhasil itu kan salah satunya kan ada hoki gitu ya. Tapi Hmm, kan hoki itu biasanya tercermin bagi teman-teman yang sudah benar-benar melayakkan diri, mau ya. bekerja keras, kemudian muncullah momentum itu, dapatlah hoki gitu. Karena Hmm. aku melihat dari sosok beliau itu memang sudah layak banget gitu ya, memang prestasinya bagus. Terus kemudian dari situ kita belajar ya dari perjalanan hidup beliau itu, ya orang hidup tuh harus punya ambisi, harus punya Hmm, imajinasi, dan harus punya hoki lah ya. betul. Perpaduan dari ketiga hal itu menurutku konsekuensi yang tidak bisa dinafikan gitu. Jadi sekali lagi kita bersyukur, mudah-mudahan banyak sekali teman-teman yang mendapatkan manfaat dari Abundant Revolution ini, entah itu ikut kelas atau nggak ikut kelas. Buktinya banyak sekali teman-teman yang hanya nonton di YouTube pun hidupnya juga berubah. Jadi kita jangan pernah berhenti untuk terus belajar ya, teman-teman semuanya gitu. Eh, Mas Hendra, tambahan satu lagi boleh nggak? hmm, 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 eh Materi craft hmm, yang kita rumuskan berdua untuk kita bagikan ya materi ini. Kalau aku lihat itu justru kunci dari jenderal ini jadi jenderal, Mas. Di judul yang terakhir, Mas, train. Train. Yes, itu patuh banget itu dijalanin itu train. Jadi It- si judul bintang itu kan ada kalau Jenderal Bintang satu kan ada bintang di sini kan, hmm, hmm, bintang hmm. ya. Jadi dia udah beli baju jenderalnya, si pangkatnya dipasang, terus baju jenderalnya ditaruh di lemari dia. Dia masuk ke ruangannya, dia lihat baju itu, dia diem, dia rasakan. Jadi dia jalanin mas metode craftnya itu, yang fokus itu dia jalanin. Kan kunci Keren. dari craft itu kan ada 5 kata itu kan. Aduh ntar itu kita Di buka ya kelas mas dong. ya. Dia Intinya intinya dari Nah, pengalaman beliau itu, buat teman-teman yang pengen punya misalnya punya mimpi nih, teman-teman masih mahasiswa, masih apa, pengen punya mobil banyak, itu berarti bikin garasi yang lebih luas dulu gitu ya. yes, betul. Kalau mau jadi dokter, baju dokter beli, pajang di lemari, pas buka Iya. lemari, baju dokter. Itu yang dia lakukan sama kejadian yang ini. Oke. Karena uniknya gini, Mas, even Jenderal TNI terbesar Republik Indonesia sudah menutup jabatan itu, tapi semesta tanpa batas punya kehendak lain. Ya, ternyata Badan Revolution Ngaji Roso juga bisa menyentuh ke kalangan-kalangan elit, kalangan-kalangan di lapis bawah. Itu anugerah sekali. Terima kasih Tuhan menggerakkan kita semuanya gitu ya, bahwa kita bisa mengalirkan kebermanfaatan buat teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Itu sesuatu yang harus kita syukuri, dan ini menjadi semacam kayak motivasi tersendiri kita untuk tidak berhenti berkarya, menggali terus dari semua perspektif narasumber gitu. Buat sahabat semuanya yang ingin mendalami materi craft, silakan nanti join di kelas online ataupun offline. Onlinenya di 29 Januari. Kalau yang di tanggal 12 tuh hanya quantum jam, eh apa tuh namanya, finansial Rilis. sama relationship. Nah, kalau yang di materi kelas online dan offline itu lengkap. Silakan yang nonton live di TikTok itu udah disematkan nomor handphonenya, bisa nanti langsung hubungin aja gitu ya. Nampaknya kita sudah waktunya memberikan kesempatan kepada ibu-ibu, mbak-mbak kita yang luar biasa sekali, yang senantiasa tulus untuk tidak pernah berhenti berbagi. Ada Kakak Fiona, ada Ibu Iya. Ani, ada Mm-mm. Ibu Nanin. Teh Feby mungkin bisa aku berikan kemuliaan untuk memilih siapa dulu Iya kira-kira nih aku untuk udah pengen berbagi. ngobrol. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu Mas Hendra, kita ada ketemu tanggal 10 tanggal 11 di Jakarta ya Mas? Oh Insya iya, Allah ya. Fiona, mudah-mudahan kita bisa ketemu ya. Terus teman-teman Jakarta kalau mau ketemu boleh ya kita bareng-bareng boleh nanti boleh kita boleh boleh. diwawancara sama Mas Hendra. Dan Aku tuh sekali lagi, sampai hmm, sampai Jakarta, aku tuh tanggal 8 kali ya. Jadi tanggal oh 8 siang nice, itu aku tanggal udah di 8. Orchard.
Mm-mm. Terus tanggal 9 masih di situ, tanggal 10 masih di situ. Jadi kayaknya 3 hari 3 malam aku di sana. 3 hari 3 malam. Loh, kamu kan perginya tanggal 11. Aku tanggal 8 teh, udah ini, udah Tanggal 8 udah di Jakarta, udah di pulangnya tanggal Jakarta. 11 kan berarti. Iya iya iya, setelah Ah, dirimu yang sip. terakhir itu kan. Betul, Oke. betul. Dan Mas, sekali lagi kita juga mau mengingatkan Mas sama teman-teman semua, Abundant Revolution itu bukan kelas yang ngejanjiin kekayaan, Mas. Bukan. Iya. Abundant Revolution itu adalah sebuah ruang di mana kita berbagi cerita tentang kesadaran, Mas. Mm, mm, mm. Dan goal paling utamanya adalah bertemu kesadaran ini. Bertemu bahwa sejatinya diri kamu itu melampaui tubuhmu, bahwa kamu adalah entitas tanpa batas, bahwa sejatinya diri kamu ini tanpa batas ini gitu. Itu yang mau kita kasih tahu, Mas. Jadi bukannya dapat uang 100 juta, 200 juta, enggak, bukan itu, bukan. Mm, mm, Tapi mm. goals dari kelas Abundant Revolution itu adalah kita bertemu kesadaran ini, sehingga ketika kita bertemu kesadaran ini, kita nggak terlalu reaktif sama realita yang terjadi, nggak senggol bacok gitu, Mas. Mm, 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 Kita mm. lebih tenang, lebih damai, lebih plong ngejalanin hidup, lebih ringan, dan yang paling substansi, kita pelan-pelan terbuka untuk menerima bahwa semua permasalahan nggak ada di luar, semua permasalahan ada di dalam. Dan terbuka untuk menerima bahwa semua goal-goal itu nggak ada di luar. Semua goal itu ada di dalam. Di dalam diri kamu, dia mewujud menjadi sesuatu yang menjadi realita di luar. Jadi Oke. bukan cerita kita mengejar-ngejar, bukan. Dan itu akan berjalan dengan sendirinya untuk masalah misalnya utang lunas, relationship membaik, keuangan. Tapi yang paling utamanya bukan uang juta-juta, ratus juta, bukan. Mau disclaimer dulu itu tuh, Mas. Ya, ya Intinya teh. kita ketemu kesadaran dan ketenangan Sip. menjalankan kehidupan ini Mm, dan mm. merasakan damai dan bahagia. Ya, prinsipnya nanti di akhir obrolan itu mungkin Teteh bisa memberikan apa tips ya, biar kita tetap tenang meskipun terjebak hutang gitu ya. Karena itu banyak dialami oleh teman-teman semuanya gitu. Tapi sekarang kita sudah waktunya Ya, memberikan kesempatan kepada Mbak-mbak ini membuktikan bahwa kita belajar berguru kepada siapapun yang ada di depan mata kita gitu. Jadi kita akan berguru betul. kepada Mbak Fiona, kepada Bu Iya, Ani, kepada Bu Nanin. Silakan nanti bercerita se elegan temannya. mungkin ya, semantap mungkin, pokoknya senyaman mungkin lah ya.